Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama satu. Di zaman sekarang, ilmu sangat mudah didapatkan. Teknologi semakin canggih, media sosial semakin berkembang. Namun, kalau misalnya katanya ada yang kurang, yaitu akhlak. Sebagaimana kata ulama yang pernah mengatakan, ilmu tanpa adab tidak akan membawa keberkahan. Lalu, bagaimana keadaan akhlak santri di zaman sekarang? Apa tantangan terbesar bagi santri di era modern? Lalu bagaimana cara agar santri memiliki akhlak yang baik pada perubahan zaman saat ini? Selamat datang di Yasdi Podcast, podcast inspiratif yang membahas dunia pesantren, pendidikan Islam, dan kehidupan santri. Perkenalkan, nama saya Arsya Alayhi Musakan dari santri kelas 3 SMP Yasdi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Beliau bernama Al-Ustaz Edi Mustawa. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau betul, Ustaz berasal dari mana ya? Untuk alamat itu dari Jawa, Jawa Tengah, dan kabupatennya Demak, yang terkenal dengan Kota Wali, Iya tuh. itu kecamatan Kumranggin dan desanya Desa Waru. Sebelum dia sih, Ustaz pernah menempuh pendidikan bahasa Inggris di mana? Untuk yang pertama kali ketika masih seumuran antum sebagai bos sore ini, kelas 1 sampai 3 SMP itu di pesantren Al-Bahroniyah. Tepatnya itu masih satu kecamatan. Polres Al-Bahroniyah, yayasannya namanya Miftahul Ulum. Itu tetangga desa. Dari kelas 7 sampai kelas 9 sudah nyantri di situ, kemudian lanjut dari kelas 1 sampai 12 masih di situ, dan akhirnya kita lanjut studi di pesantren tercinta yaitu Wirboyo Kota Kediri. Masya Allah Ustaz. Di pesantren Ibu itu tugasnya dari Bunda Ustaz. Untuk jenjang itu ada 4. Yang pertama itu ada ibtidaiyah, kurang lebih studi selama 6 tahun. Kemudian ada sanawiyah, kurang lebih 3 tahun. Dan aliyah, yang ketiga itu aliyah ada kurang lebih selama 3 tahun. Dilanjut studi marhalah pula, yaitu Ma'had Ali, kurang lebih selama 4 tahun. Setelah kalau pengalaman kita kalau sebenarnya kali ini dapat selesai memperoleh inspirasi sedikit. Saya kan pernah sering mendengar saya bahas ini dari katanya ada itu video dari Ustaz terus. Oh begitu Ustaz. Tapi kalau tanggapan Ustaz kepada seni-seni yang akhlak kepada guru itu bagaimana sih? Sebenarnya demikian. Jadi itu ada salah satu atau sebagian ulama salafus sholihin berkata kalau al-adabu fawqal ilmi. Nah, perlu kita ketahui itu bukan hadis, kan? Itu apa saja? Itu namanya mahfudz, petuah seorang ulama. Jadi ketika ada pendai bilang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-adabu fawqal ilmi itu kurang pas. Nah, itu bukan hadis, tapi apa? Mahfudz atau pepatah. Nah, kalau hadis untuk hadis yang jelas itu untuk masalah adab itu bukan tadi, karena tadi itu mahfudz. Hadis yang pas untuk adab itu lebih tinggi daripada ilmu adalah atau membahas tentang adab adalah innama bu'istu biutimma makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
diutus itu untuk menyempurnakan kelas dari akhlak. Kalau Nabi Muhammad itu akhlaknya sudah nggak usah dilakukan ya, ditanyakan. Cuman di era ketika itu, jadi Nabi itu bersabda seperti itu karena faktor lingkungan dan juga masa itu. Kemudian turun-temurun sampai ulama-ulama dari Nabi, sahabat, ulama, tabi'in, itu akhirnya ada ulama yang berpendapat tadi al-adabul fauqal ilmi. Al-adabul fauqal ilmi. Akhlak atau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Soalnya ini Bang, kata guru saya, itu ilmu itu suci, bersih, sangat suci, sangat bersih. Ibarat kata itu ilmu adalah air kan. Nah, sedangkan adab itu adalah sebuah proses kita menjadi wadah air. Logikanya seperti ini. Otomatis kalau air turun dari atas, mencari permukaan yang paling rendah, betul? Nah, ilmu itu juga sama, Bang. Jadi ilmu yang ditularkan kepada kita itu ibarat menjadi wadah, maka harus dibawa. Sebenarnya, mungkin untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Ya, hasil dari sama-sama itu mungkin sekilas cuplikan mengenai topiknya ada ya. Oh iya sama. Lalu mengapa ada seorang sadar pada guru itu dibandingkan loh? Ya kan. Yang penting kalau menurut kami berarti. Maka itu mengumpulkan bahan keberkahan itu apa aspek-aspek lain juga kan? Aspek yang lain juga bang. Kalau keberkahan ilmu, keberkahan hidup, keberkahan meligai rumah tangga, keberkahan masa depan itu juga nanti ada hubungannya dengan ketika kita memiliki akhlak, ketika pengabul ini. Saran dulu, iya karena ini bang, konsep adanya adab itu kurang lebih juga salah satunya dipicu oleh kepercayaan kita kepada berkah. Sekali itu kan. Jadi kemarin sempat ramai ada feodalisme dan lain-lain. Nah seperti itu kan. Itu sebenarnya mah bukan. Itu bukan feodalisme yang mana kita tidak menyuruh secara bahasa itu memaksa ataupun yang lainnya bukan. Itu atas inisiatif kami sebagai menteri di jalan seolah ini karena apa kita itu wadah sedangkan beliau ilmu beliau itu beda dari kita dari barat air ilmu itu air mencari permukaan yang kali makanya kita tidak seperti itu. Kemudian ada gunanya dengan kehidupan karena apa dengan adanya adab insya Allah kita mendapat berkah sedangkan berkah itu apa berkah kalau menurut dalam kitab Fathul Qorib itu adalah ziyadatul sholih pertanyaan kebaikan seperti kita bilang. Jadi kita harus mendapatkan keberkahan itu dengan cara apa nih atau sebagaimana lain? Ya kalau menurut kami pribadi adab itu termasuk komponen utama mencari keberkahan. Mencari ilmu komponen utama karena Imam Malik pernah berkata man tafaqqaha ila tasawufin fahuwa hasibun. Imam Malik harus siapa sih? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hanbal. Imam Malik benar. Man tafaqqaha bila tafaqqahin fahuwa hasibun. Barang siapa alim dalam ilmu fikih tapi tanpa tasawuf itu disebut fasik. Fasik tahu nggak? Fasik tidak tahu fasik. Fasik itu bahasa kita lah ya, nakal. Belumnya semena-mena. Man tasawufa bila tafaqqahin fahuwa hasibun.
Jadi dalam segi ibadah tasawuf itu sama dengan adat. Contohnya apa Bang? Contohnya bikinnya satu Bang. Kita sholat. Sholat itu menutup pusar, pusar sampai lutut, enggak secara fikih. Sah. Tapi secara tasawuf gimana Bang? Ya tidak semua. Mungkin seperti kurang etis lah. Nah mungkin hubungannya seperti itu Bang. Jadi memang kalau mencari ilmu itu memang didasari dengan akhlak dan belajar yang sungguh-sungguh. Ini yang terpenting. Seperti itu Bang. Jadi tantangan kita menjadi santri itu dalam zaman sekarang kan banyaknya digital ya saja. Ditambah teknologi, sekarang itu kalau misalnya kita juga tuh ada pergaulan ya saja. Betul. Jadi kalau misalnya di menurut itu ada manfaatnya dong saya saja. Sangat bermanfaat ada. Ya kalau di zaman sekarang tidak ada zaman itu menurut kami pribadi eh, seseorang atau anak-anak mau mondok itu sudah sangat beruntung sekali kan. Sangat beruntung karena apa? Yang pertama lingkungan itu faktor utama rusaknya apa ada pergaulan lingkungan faktor lingkungan kemudian pergaulan juga sama. Nah pesantren itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman untuk menjaga kelestarian salaf soleh di rumah. Nah apa? Jadi gitu. Ada pepatah mengatakan jangan tiru cara berpakaian wanita barat, tapi tirulah cara berpakaian laki-laki barat. Karena apa? Kalau yang Buddhaya barat yang menyebar di negara kita adalah budaya yang krisis membuat budaya-budaya Nusantara yang seharusnya sangat keadatan itu malah mengubah akhirnya malah. Jadi kalau ikut yang perempuannya seperti itu malah seolah-olah itu membuka aurat itu biasa, tapi beda dengan laki-laki. Laki-laki itu yang budaya barat keren, pakai jas, rapi lah, sederhana, pokoknya rapi. Beda dengan ya. Ini kita kalau misalnya mondok itu pakai ini juga seperti dan hal dari pergaulan juga seperti jadi kalau misalnya kita mondok, tapi dengan masalah kita anak-anak itu begini. Kalau menurut kami pribadi sih Bang, untuk masalah akhlak itu menurut kami pribadi ya Bang, menurut saya akhlak bisa tertanam. Yang pertama kita itu percaya dengan adanya berkah. Kita ini misalnya, iya pokoknya kita dengan adanya akhlak itu insya Allah ada keberkahan bagi kehidupan ataupun keilmuan dan yang lain. Kemudian yang kedua itu tanamkan rasa sadar dirinya. Ya. Jadi ibarat maaf banget. Dulu ketika kami masih nyantri itu tidak ada unsur paksaan. Di depan guru harus nunduk, nggak ada Pak, nggak ada. Karena apa? Karena yang pertama kita itu percaya barokah, yang kedua itu memang kita itu mindsetnya itu, ya itu dan kita sadar kita itu siapa posisinya di mana, posisi sebagai murid. Nah betul, itu saya supaya ilmu dapat bisa kita dapat. Maka dari itu kita harus bisa memposisikan diri. Lalu bagaimana cara berkomunikasi? Zaman sekarang sebenarnya sih Bang terkhusus untuk santri asli ya. Alhamdulillah sih
eh sudah banyak perubahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dari dulu mungkin sudah memiliki akhlak, tapi alhamdulillah ini meningkat. Kita lihat dari awal sini sampai kurun waktu kurang lebih sampai setahun ini, ya memang banyak peningkatan. Dan untuk menjaganya ya itu kan kita kurang lebihnya minimal ya sadar kita itu siapa, harus bagaimana, dan percaya dengan berkah, dan kemudian kita ini memang hidup seperti itu. Jadi kita harus percaya diri pada diri sendiri. Percaya akan keberkahan, Dan percaya kalau kita itu bisa. Jadi percaya salah satu suku adat itu suku Don sama Kingdom. Menganggap gurunya itu tidak menguasai bidang, itu sudah suku adat. Kalau bilang dari, nah itu salah satu penyebab kerasnya hati. Hatinya itu gelap. Jadi itu makanya susah diselesaikan. Nah, kenapa timbul dari apa tadi? Sudon. Akhirnya suruh khotimah sudon, kemudian hati menjadi gelap, ilmu pun sulit didapat. Dan juga akhirnya kalau maaf bahasanya itu melunjak. Kalau nggak percaya dan akhirnya melunjak, berani dan lain-lain. Nah itu semoga nggak terjadi. Dan insya Allah sampai asli tidak akan terjadi. amin amin. Ya itu. Karena apa itu salah satu untuk menjaga kelestarian adat adalah percaya akan ini. Seperti itu. Sudah sudah. Ada pengalaman sendiri. Tapi Ustaz, kalau kelas itu karena menggunakan karena ingin mencari dunia Pak, apa ya? Untuk kami pribadi itu dua-duanya kan. Ya, untuk mencari ilmu kembali, kemudian yang kedua juga mengamalkan apa yang kita miliki, kita sampaikan kepada para santri, itu mengamalkan. Kemudian apa yang belum kita ketahui ketika telah masuk atau terjun langsung ke lapangan tanda fisik di lingkungan santri, mengurus santri, itu ya itu namanya mencari ilmu karena kita tidak tahu menjadi hasil satu. Tapi Ustaz kalau misalnya program ini bisa ingin coba lagi atau tidak? rencana kalau misal sudah apa kalau tidak melanjutkan dinasti mungkin ya di rumah tetap apa bahasanya ya tetap belajar. Jadi sebelum namanya juga KBM kan bang, kegiatan belajar mengajar. Jadi sebelum kita mengajar belajar. Berarti ya di rumah tetap belajar juga, dan cara mengamalkannya ya kita mengajarkan apa adanya dan juga dengan sistem bagaimana nanti sesuai kondisi seperti itu. Bagaimana kalau ada tetap menjaga akhlak, ada istiqamah di tempat kehidupan zaman sekarang, terus kita ada Untuk menjaga keistiqomahan akhlak dan juga adab di zaman sekarang itu intinya kita selalu rendah diri, rendah hati, menganggap jangan pernah menganggap diri kita lebih baik, selalu tawadu terhadap siapapun. Insya Allah kalau orang memiliki akhlak dan adab dimanapun dan kapanpun juga siapapun pasti memiliki teman dan di tempat itu akan nyaman. Seperti itu. sebelum saya masih ngatur yang hidup kayak ini, saya juga sudah dikasih tahu tentang ide wah itu apa yang sekarang. Ya, intinya mah kita memotivasi ya kan ya. Saya sendiri
kami sendiri juga masih belajar. Jadi kita saling mendengarkan aja ya kan. Saling mendengarkan. Ya kalau memang intinya memang itu selalu rendah diri, tawadhu, sadar diri kita itu siapa, di sini mau apa, harus bagaimana, seperti itu. Mungkin seperti itu lah. Saya juga untuk mengingatkan diri saya sendiri. Kan kesempatan dari saya pada saya enggak mau bisa sampai saya masih harus menjadi semuanya ini bukan spesifikasi yang bermakna yang kata kesini enggak dan kalau yang bisa untuk betul karena bisa bisa kan dengan bisa jadi kita bisa lawan lawan saya selalu aktivitas sebagai misalnya dan kualitas media melakukan ini saya untuk melakukan itu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.